Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia Allah, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kemudahan yang diberikan oleh Allah, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kembali kajian kita yang mungkin libur beberapa waktu berkaitan juga dengan Ramadan dan awal Syawal, dan mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkan kembali kajian ini di waktu-waktu yang akan datang juga, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kita masuk kepada bab ke-37. Judul bab yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Babul infaqi mimma yuhibbu wa minal jayyid. Bab infak dengan apa-apa yang disukai dan dari barang-barang yang baik. Artinya anjuran untuk berinfak dengan segala sesuatu yang kita suka dan dengan barang-barang yang baik. Kenapa diberikan judul seperti ini? Karena menjadi kebiasaan banyak manusia ketika mereka memberikan segala sesuatu itu pasti yang diberikannya bukanlah yang disukai. Kalau yang inya ketujuh kada dijulung, tapi yang sudah tidak senang dia kasih. Oh, baju ini sudah tidak cukup lagi dengan saya, baju ini saya kok salah nukar, kada ketujuh warnanya, ini seperti ini dan seperti itu, baru dia berikan kepada orang lain. Wa minal jayyid, dan yang diberikan itu adalah yang baik, barang-barang yang baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuka bab ini dengan beliau tuliskan ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian ini akan mencapai derajat kebajikan sampai kalian ini bisa menginfakkan, bisa memberikan, bisa mensedekahkan apa-apa yang kalian cintai. Kalimat albir, lan tanalul birra, tidaklah kalian akan bisa mencapai derajat albir. Kata albir ini biasanya digandengkan dengan perkara-perkara yang baik. Seperti contohnya apa? Yang ada birnya apa? Birrul walidain, ya kan? Kalau orang yang baik itu namanya albar. Kayak Ahmad Albar misalnya. Kalau albar itu berarti orang yang baik. Kenapa sampai disebut seperti apa baik menurut albar, kata-kata bar ini tadi? Karena al khair juga dikatakan baik, al jayyid juga baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memakai kata albar. Bar itu sama juga, kalau pian baca ayat bahwasanya dunia ini terdiri dari, ya kan, fil barri apa? Terusannya fil barri wal bahr. Dunia ini terdiri dari al barri, daratan, dan terdiri daripada lautan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kata albir untuk menunjukkan kebaikan orang yang mampu memberikan apa-apa yang dia suka? Seolah-olah Allah ingin katakan, kalau kamu bisa melakukan yang seperti ini, bir yang kamu punya, kebaikan yang engkau punya itu seluas albar, seperti luasnya daratan. Artinya kebaikan yang sudah tidak bisa lagi diukur. Begitu besarnya kebaikannya sampai diumpamakan seluas daratan yang ada di muka bumi ini. Nah, ini nama kenapa Allah Subhanahu wa taala mengidentikan orang-orang ini dengan sebutan albar. Dan albar atau albir ini tadi adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orangnya namanya abror. Ya kan, al-abror itu adalah orang-orang yang berbuat albir. Ini derajatnya disebut sebagai al-abror.
Dan al-abrar ini derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Orang-orang al-abrar ini nanti di akhirat di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, yashrabuna min ka'sin. Mereka minum dari gelas-gelas, dari piala-piala, kana mizajuha kafura. Minuman yang dicampur dengan kafur. Apa kafur itu? Kafur itu minuman yang rasanya dingin. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa cirinya albir? Seperti apa orang yang disebut menempuh atau mencapai derajat kebaikan yang luar biasa ini? Mereka ini ketika memberikan segala sesuatu, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ketika mereka ini memberikan segala sesuatu yang mereka punya, mereka tidak menginginkan balasan, wala syukura, bahkan terima kasih saja dia tidak ingin. Dia tidak mengharapkan orang lain mengatakan kepada dirinya, terima kasih Pak La, ulun pian sudah memberi ulun kayak ini. Dia tidak pernah mengharapkan terima kasih. Nah kalau kita kan beda Pak, sudah dijulungi terima kasih kada ya kita. Nah jadi kalau hendak jadi al-abrar kayaknya susah, ya kan? Kayaknya berat kita ini. Kenapa? Orang kada terima kasih aja kita ribut, ya kan? Terus yang kita julung pun akhirnya barang-barang yang bukan kita sukai. Terus mau dapat gelar al-abrar, wah jauh kita Pak, jauh daripada gelar al-abrar ini tadi, jauh sekali. Nah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang seperti ini. Apakah pernah ada orang yang seperti itu? Ada. Ketika ayat ini turun, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aktsaral ansari bil madinati malan min nakhl. Abu Talhah al-Ansari, Abu Talhah al-Ansari ini bapak tirinya Anas bin Malik. Beliau ini istrinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ketika dilamar oleh Abu Talhah pada waktu itu masih kafir. Ummu Sulaim sudah beriman. Ketika dilamar oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim mengatakan, engkau tidak bisa menikah denganku. Kenapa katanya? Sebab engkau musyrik dan aku sudah beriman. Lalu dia mau, untuk seperti apa caranya agar aku bisa menikah denganmu? Maharnya masuk dalam Islam. Nah, ini Abu Talha. Dan beliau ini orang yang kaya, yang punya harta banyak. Hartanya banyak itu dalam bentuk kebun-kebun kurma. Ketika ayat ini turun, maka Abu Talha radhiyallahu anhu, wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayraha. Dan yang paling dia cintai kebunnya itu namanya bayraha. Kebun Bayraha ini kalau kita ke Madinah itu di daerah di dalam Masjid Nabawi itu ada, kalau dibuka karpetnya itu ada lantai yang berbeda nanti, lantai yang berbeda ya, itu kebun ini tadi yang saya pernah melihat acaranya. Ketika karpet itu dibuka ada tanda beda itu, lalu si penyiar mengatakan bahwasanya ini kebun Bayraha yang diberikan oleh Abu Talhah. Ada tanda di dalam Masjid Nabawi. Itu tempat yang paling dia suka, kebun yang paling dia sayangi di sisi Abu Talhah radhiyallahu anhu. Wa kanat mustaqbilatal masjid, dan kebun ini menghadap langsung ke masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Dan Rasul SAW itu sering masuk ke kebunnya Abu Talhah ini, lalu minum air karena airnya di situ enak, airnya bagus. Artinya airnya itu bening jernih, langsung bisa diminum. Ini kebun yang istimewa, dekat dengan masjid, menghadap ke masjidnya Nabi. Airnya di dalam kebun itu airnya bagus, dan kebun ini kebun yang paling dicintai oleh Abu Talhah. Qala Anas bin Malik mengatakan, falamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah engkau mencapai derajat al-abrar sampai engkau mampu memberikan apa-apa yang engkau cintai, maka Abu Talhah mendatangi Nabi SAW dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah telah berfirman, tidaklah seseorang itu akan mencapai derajat al-abrar sampai dia mampu untuk menginfakkan apa-apa yang dia cintai. Maka Abu Talhah mengatakan, wa inna ahabba mali ilayya Bayraha, dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai wahai Rasul
adalah kebun yang bernama Bairaha. Lalu Abu Talha mengatakan, wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dukhraha indallahi ta'ala. Dan sesungguhnya wahai Rasulullah, kebun yang aku cintai itu kujadikan sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang aku inginkan dengan aku menyedekahkan kebunku ini kecuali birraha, kecuali aku ini kepingin jadi al-abrar. Aku kepingin jadi orang al-abrar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin ini jadi simpananku nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Talha, "Bakh dzalika malun rabih." Bakh itu istilah seperti takjub atau seperti istilah yang diucapkan biasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Dzalika malun rabih." Ini adalah harta yang membawa untung. Dzalika malun rabih. Ini harta yang membawa untung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sami'tu ma qulta. Wahai Abu Talha, sesungguhnya aku sudah mendengar apa yang menjadi keinginanmu. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku ingin kebunmu itu nanti engkau berikan atau engkau bagi-bagikan saja kepada keluarga-keluarga dekatmu. Nah ini nanti jadi pembahasan di sini. Faqala Abu Talha, af'al ya Rasulullah. Saya siap untuk melaksanakannya wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammih. Nah, ini hadis ini sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu Abu Talha mengatakan, af'al ya Rasulullah, saya akan laksanakan apa yang Anda minta. Lalu kebun itu kemudian dibagi-bagi oleh Abu Talha kepada keluarga dekatnya, kepada kerabat-kerabatnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya manusia itu punya yang namanya harta, atau dengan urusannya dengan harta itu mereka itu sangat suka sekali. Artinya kalau manusia ditanya apa sesuatu yang engkau suka, apa sesuatu yang paling engkau suka, dia pasti akan tunjuk hartanya. Karena Allah sendiri yang mengatakan manusia itu wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu cinta kepada harta itu hubban jamma, cinta yang sangat luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu cinta kepada kebaikan, cinta kepada harta dunia mereka ini lasyadid, sangat-sangat cinta, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian menjadi orang yang abrar kecuali kalian mampu memberikan apa-apa yang kalian suka. Ini namanya ujian hati, ujian keimanan. Barang ini pian suka ada di tangan pian, disuruh barang ini untuk dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan kita. Apa namanya ini, Pak? Berat hati akan memberikan. Susah hati kita untuk melepaskan sesuatu yang kita cinta ini, susah. Tapi itu jadi ujian kebaikan bagi diri kita. Jadi ujian keimanan bagi diri kita ketika kita mampu untuk melaksanakan yang seperti ini. Orang yang mampu mengeluarkannya sebagaimana Abu Talha, maka dia ini adalah orang-orang yang lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak kebaikan daripada orang-orang al-abrar? Orang-orang al-abrar ini ketika berhubungan dengan hartanya, mereka tidak pernah menjadikan harta itu di dalam hati mereka. Makanya ketika sesuatu yang mereka suka ini diberikan kepada orang lain, dia lihat barang yang dia suka dipakai oleh orang lain, barang yang dia suka dimiliki oleh orang lain, itu ujian bagi dirinya. Ketika dia mampu, maka dia telah lulus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang seperti ini adalah orang yang memberikan hartanya untuk apa? Yatazakka, untuk sebagai pembersih. Apa yang dibersihkan? Yang pertama, hartanya dibersihkan dengan sedekah. Yang kedua, dirinya, jiwanya dibersihkan dengan harta yang dia lepaskan. Untuk dia tunjukkan bahwasanya sesungguhnya hatiku sedikit pun tidak pernah terikat kepada yang namanya harta dunia ini tadi. Yatazakka, membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya daripada ketergantungan kepada harta. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari perkara ini adalah mengajarkan kepada kita untuk urusan yang namanya dunia ini, segala sesuatunya hendaklah sekedarnya. Bukan berarti kita tidak boleh cinta dengan dunia. Rumah kita ditawaki orang, dipecahi kacanya, sudah Bapak, dunia kata Bapak. Enggak, bukan seperti itu, Pak. Maksudnya disuruh sekedarnya.
Ahbib habibaka haunam ma, kata Nabi SAW. Cintailah segala sesuatu yang engkau cintai itu sekedarnya, kata Nabi SAW. Tidak boleh kita terlalu berlebihan kepada urusan kecintaan kita kepada dunia. Tidak boleh. Dan itu latihan, Pak. Susah. Berat ini perkara ini. Karena ini ujian hati, ujian keimanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk berjihad, pian cari ayat-ayat yang berperintah tentang jihad. Apa yang Allah sebut terdahulu? Wajahidu fi sabilillahi awadin. Bi amwalikum. Pasti dengan harta dulu. Pasti dengan dunia dulu. Allah tidak pernah suruh orang wajahidu fi sabilillahi bi anfusikum. Jihadlah kalian, peranglah kalian di jalan Allah, korbankan diri-diri kalian. Tidak, Allah tidak bilang gitu. Allah selalu mengatakan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum, dengan hartamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah hartanya mudah untuk diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jiwanya pasti gampang untuk diberikan di jalan Allah. Karena harta ini tadi dikatakan Allah, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Hubban jamma itu cinta yang luar biasa cintanya kepada harta ini tadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka diuji oleh Allah, hatinya diuji. Mampukah engkau melepaskan semua yang engkau cintai ini untuk engkau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu. Dia bagi-bagikan semuanya kepada kerabat-kerabat beliau radhiyallahu anhu. Dan dari hadis ini juga kita mendapatkan hikmah bahwa namanya sedekah pemberian itu yang paling afdal itu diberikan kepada kerabat. Kerabat itu nomor satu, Pak. Artinya kita bisa tidak. Ini Rasulullah SAW diberi oleh Abu Talha. Abu Talha mengatakan, hada sodakotun lillah. Wahai Rasulullah, ini aku sedekahkan untuk Allah. Allah yang dia kasih, Allah yang dia beri untuk hartanya yang di Bairaha yang paling dia cinta ini. Tapi kata Nabi SAW, tidak, jadikan dia untuk kerabatmu. Kenapa dia suruh seperti itu? Nabi suruh seperti itu kepada Abu Talha? Karena Rasulullah tahu keluarganya masih ada yang tidak punya, keluarganya masih ada yang tidak mampu. Tetapi manusia pada hari ini tidak selalu mengutamakan keluarganya. Keluarganya ini tidak diutamakan. Kenapa manusia tidak mau utamakan keluarga? Keluarga itu punya sifat, Pak. Kalau diberi biasanya banyak ngomong, ya kan? Diberi dikitnya, diberi kurang. Ini keluarga seperti itu. Tapi ketika kembali kepada orang-orang yang menginginkan untuk menjadi al-abrar, al-abrar itu la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak perlu dengan balasan yang kalian beri, dan saya tidak perlu kalimat terima kasih dari kalian. Saya cuma ingin kasih dan ingin menjadi orang-orang yang al-abrar. Ini derajat abrar. Makanya ujiannya banyak. Habis dibari kenang namanya keluarga ini, kan kayak itu kalau Pak kebiasaan keluarga ini kalau dibari kan ada setengah memberi muarnya juga ya, kalau kadang-kadang pada kurang, mau dikitnya ya, mau itu banyak, anakku banyak dibari seini, itu anaknya sedikit dibari seini. Nah ini ya seperti kebanyakan muyak, kebanyakan protes. Tapi itu jadi ujian lagi buat kita, jadi ujian untuk kita menjadi apa? Menjadi al-abrar. Sedekah yang kita berikan menjadi sedekah terbaik. Bahkan dikatakan oleh Nabi, berikan kepada keluargamu. Ini diinfakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Disuruh oleh Nabi diberikan kepada keluarga. Nah, ini salah satu keutamaan. Artinya diberikan kepada keluarga itu hal yang paling utama. Kita mungkin tidak kasih orang, kita mungkin tidak, orang lain akan menganggap ini kok kada pernah memberi, ini kok kada pernah kasih, ini kok pelit, ini kok seperti ini. Tapi dia selalu perhatikan keluarganya. Dia selalu berikan kepada keluarganya yang tidak mampu, kerabat-kerabatnya yang tidak mampu dia kasih. Ini afdal, ini lebih baik daripada dia kasih kepada orang lain, lebih baik kepada keluarganya. Ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anjuran untuk mengutamakan keluarga ini tadi sering diremehkan karena ya tadi ada sifat-sifat yang jelek, tapi itu bisa untuk diakali, bisa. Kalau nanti banyak protes tambahi aja Pak. Ya kalau ini punya orangnya kebanyakan omeh, ini kebanyakan ngomong, kasih tambah ya, kalau beri bonus, insya Allah rame aja. Kenapa ini menjadi afdal? Karena orang yang memberikan segala sesuatunya untuk keluarganya, untuk kerabatnya, dia itu telah melakukan dua kebaikan sekaligus. Yang pertama, dia bersedekah, dia keluarkan hartanya, dia dapat pahala dengan sebab ini. Yang kedua, menjadikan dia ini menyambung tali
tali silaturahimnya. Nah, dua perkara inilah menjadikan sedekah atau pemberian kepada keluarga itu menjadi bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini kita juga diajarkan ada ayat yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidih illa an tughmidu fihi. Ini larangan juga untuk kita. Kalau tadi disuruh memberikan yang terbaik, Allah juga menyebutkan janganlah kalian itu memberikan segala sesuatu yang jelek. Engkau pilihkan untuk engkau berikan itu yang jelek. Walastum biakhidih. Engkau pun kalau dikasih yang seperti itu dengan mau, illa ayyughmidu fi, kecuali dengan memejamkan mata, kecuali dengan terpaksa kita menerima sesuatu itu tadi. Kalau sesuatu yang jelek kamu dikasih tidak mau, maka kata Allah jangan kamu kasih juga orang itu dengan barang yang jelek. Nah, ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang kita harus jujur. Biasanya manusia memang seperti itu. Yang dia kasih bukan yang terbaik, yang dia kasih bukan yang dia paling cinta, yang dia kasih bukan dia yang paling perlu, tapi yang dia berikan adalah dia yang sudah tidak suka dan dia yang sudah tidak memerlukan lagi. Nah, ini makanya disebut oleh Allah pemberian-pemberian yang seperti itu dikatakan al-khabith, jelek. Perkara jelek yang kamu berikan itu. Kenapa jelek? Karena engkau sendiri mungkin kalau diberi tidak akan mau, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ini berkaitan dengan memberi dan menerima sesuatu yang jelek, Imam An-Nawawi menyebutkan tentang masalah bekam. Kenapa bekam? Bekam itu kata Nabi kasbul hijam khabithun. Pekerjaan bekam itu jelek, kata Rasul SAW. Tapi bukan berarti jelek ini maknanya jelek terus haram, tidak, Pak. Maksudnya pekerjaan bekam itu rodi itu kotor atau menjijikkan. Tapi bukan berarti perkara ini menjadi perkara haram, tidak. Ini Imam An-Nawawi ingin menunjukkan bahwasanya segala sesuatu bukan berarti ketika Allah mengatakan itu jelek, bukan berarti yang engkau berikan itu adalah sesuatu yang jelek, bukan berarti tidak boleh diberikan, tidak. Cuma akan tidak dicapai keutamaan yang utama sebagaimana diinginkan menjadi al-abrar. Lalu Imam Nawawi beri contohkan masalah bekam. Kasbul hijam khabith. Pekerjaan orang membekam itu jelek, kata Nabi SAW. Tapi bukan berarti ini adalah haram, tidak. Para ulama mengatakan kenapa dikatakan khabith, radi ini kotor atau menjijikkan. Kenapa? Karena kan urusannya kan dengan darah-darah, kalau Pak, dengan penyakit, dengan segala macam. Radi, kata Nabi SAW. Ini jelek, kata Nabi. Bukan berarti hartanya jelek, bukan berarti urusannya ini jadi haram, tidak. Tapi yang dimaksud pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berurusan dengan barang-barang kotor. Kan kita mengeluarkan darah dan segala macam, rigat darah itu tadi. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Kalau dikatakan haram, tidak. Kenapa tidak haram? Karena kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah dibekam, lalu beliau kasih bayaran sama orang yang bekam ini tadi. Nabi dibekam, setelah selesai orang yang membekam Nabi itu diberi bayaran. Seandainya ini haram, tentu Nabi tidak kasih bayaran. Iya kan, Pak? Kalau haram Nabi tidak kasih bayaran, karena ada orang yang mengatakan yang cuma berdasarkan hadis ini tanpa memahami apa yang dijelaskan oleh ulama. Kasbul hijam haram, khabith, kata dia. Berarti haram. Yang bilang itu Rasulullah, bukan saya yang bilang, katanya. Nabi yang bilang orang berbekam itu, pekerjaan membekam itu jelek, kata mereka. Berarti ini haram. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Khabith yang dimaksud, jelek yang dimaksud karena urusannya dengan barang-barang kotor. Sedangkan untuk bayarannya boleh. Kok boleh? Nabi pernah kasih orang bekam terus dibayar oleh Rasul SAW, dan tidak mungkin Nabi SAW dibekam lalu itu haram, beliau SAW lalu kasih bayaran, tidak akan mungkin. Nah, ini beberapa hikmah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan barang-barang jelek. Artinya ini sebagai contoh bahwasanya yang namanya khabis tadi, kamu memberikan sesuatu yang jelek bukan berarti tidak boleh diberikan, boleh diberikan. Tapi kalau kita ingin, makanya kata Abu Talha Al-Ansari, beliau mengatakan, saya cuma menginginkan untuk menjadi al-abror, wahai Rasulullah. Saya kasih ini, saya ingin jadi al-abror. Kalau kasih yang tidak seperti itu, ya tidak jadi al-abror.
Artinya derajatnya lebih rendah daripada orang-orang yang al-abrar. Ini kira-kira berkaitan dengan harta yang disukai untuk lebih diberikan. Kenapa Nabi selalu mengutamakan seperti itu? Karena kata Nabi SAW, semua yang kita berikan maka itulah yang untuk kita. Abu Talha Al-Ansari kan beliau mengatakan bahwasanya ini saya beli innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dukhraha. Saya menginginkan untuk menjadi al-abrar dan saya menginginkan ini menjadi simpanan bagi saya. Makanya pada suatu hari Rasul SAW itu menyembelih kambing. Setelah disembelih kambing ini oleh Ibunda Aisyah, kambing ini dibagi-bagi ke tetangga. Tapi yang namanya beliau ini istri yang baik, Nabi itu paling suka kalau kambing itu paha kambing. Semua dibagi oleh Aisyah radhiyallahu anha, tapi disisakan pahanya. Setelah itu Nabi SAW pulang dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Nabiyu, apa yang tersisa wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, pahanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baqiya kulluha ghaira katfiha. Semuanya tangan kambingnya ini tadi. Semuanya tertinggal kecuali yang dimakan ini tadi tidak. Artinya tertinggal itu maksudnya apa? Semuanya menjadi simpanan untuk pahala. Kenapa? Karena diberikan kepada orang lain. Yang tidak jadi pahala yang mana? Yang dimasak di rumah. Pahanya kambing, kakinya kambing tadi yang tidak jadi simpanan. Kenapa? Karena dimakan. Yang dimakan pasti akan habis. Itu untuk diri kita sendiri, tapi tidak untuk simpanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hadis atau beberapa keterangan dari para ulama berkaitan dengan memberikan perkara-perkara yang baik dan yang kita cintai serta hal-hal yang bagus kepada orang lain untuk menunjukkan bahwasanya diri kita ini berusaha ingin menjadi orang-orang yang al-abrar dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang mampu membersihkan diri-diri kita daripada ketergantungan kita dengan dunia. Kira-kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan kah? Ada? Cukup aja kira-kira lah. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'inda Allah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.